Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua mengenai bedah solusi pembelajaran di mata pelajaran teknologi layanan jaringan, saya ingin bercerita tentang bagaimana solusi belajar kelompok ya ketika melaksanakan praktikum. Karena ternyata di dalam pembelajaran praktikum dan siswa dikelompokkan itu sering terjadi kasus siswa di dalam satu kelompok itu hanya sebagian yang melaksanakan pembelajaran, sementara yang lainnya itu memang tidak cukup aktif untuk mengikuti pembelajaran. Jadi ini merupakan salah satu bentuk atau salah satu temuan yang sering terjadi pada saat belajar kelompok pada mata pelajaran praktikum terutama. Kasus-kasus seperti ini atau kejadian-kejadian seperti ini memang menjadi masalah tersendiri. Baik, di kesempatan ini saya ingin tunjukkan saya mendesain pembelajaran misalnya seperti ini. Oke, nah ini adalah pembelajaran seperti ini. Dalam satu kelas itu dibuat menjadi 1, 2, 3, 5 kelompok ini. Kadang dalam satu kelompok itu tidak terjadi proses pembelajaran yang baik antar rekan dalam satu kelompok ataupun bahkan dalam kelompok yang berbeda. Nah, ini sering menjadi masalah. Ada 1 atau 2 kelompok itu melaksanakan pembelajaran dengan baik, sementara kelompok yang lainnya tidak. Ini kendala-kendalanya biasanya berupa satu permasalahan kalau untuk praktikum ya, satu permasalahan di peralatan, karena tidak semua peralatan yang digunakan untuk praktik itu standar. Atau bahkan karena kasus alat itu sering kali digunakan, sehingga kita menemukan peralatan yang tidak fungsional untuk digunakan di dalam praktik. Kemudian yang kedua, saya mengira memang perbedaan dari setiap individu dalam hal kognitifnya ini menyebabkan proses belajar tidak terjadi pada semua orang di waktu yang sama. Jadi ada siswa yang memang mudah menerima pelajaran, ya, bisa merespon pelajaran atau melaksanakan pembelajaran dengan baik, tapi ada juga yang tidak. Nah, pada kasus ini maka ada solusi ya yang saya coba terapkan, itu diantaranya dengan memaksimalkan kelompok yang proses pembelajarannya baik, 2 atau 3 kelompok atau cukup 1 kelompok dalam satu kelas. Kemudian kelompok-kelompok yang tidak melaksanakan pembelajaran mengambil referensi dari kelompok yang sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Inilah mungkin yang disebut dengan istilah tutor sebaya. Jadi orang-orang yang di kelompok yang melaksanakan pembelajaran dengan baik, kemudian kita minta untuk mendampingi kelompok-kelompok lain yang tidak melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, dengan cara ini biasanya kendala-kendala dalam pembelajaran dengan model kelompok ini bisa diatasi. Salah satu penyebab dari bisanya dilakukan model pembelajaran seperti ini adalah ternyata siswa atau peserta didik itu tidak semuanya mampu merespon instruksi ataupun pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Mereka lebih senang ketika langkah-langkah pembelajaran itu disampaikan oleh rekannya dengan bahasa yang biasa mereka gunakan dalam komunikasi antar rekan begitu. Nah, ini barangkali bisa menjadi solusi ya, bagaimana pembelajaran teman sebaya atau tutor sebaya ini bisa menangani permasalahan pembelajaran dengan kasus
belajar kelompok, terutama dalam mata pelajaran praktek begitu. Inilah kiranya yang bisa disampaikan, bisa dijadikan solusi atau bahkan juga bisa jadi bahan untuk bisa dikembangkan dalam penelitian tingkat lanjut untuk menyelesaikan atau memberikan solusi-solusi pembelajaran yang real dalam kegiatan pembelajaran seharian. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.